Pernah nggak sih kamu lihat ondel-ondel ngamen di pinggir jalan? Tapi, kali ini beda. Ada satu ondel-ondel yang nggak cuma menari, tapi juga dorong gerobak sendiri. Warga yang lihat katanya sampai merinding. Dan kejadian aneh mulai bermunculan setelah itu. Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Abah Mugni Ondel-Endel, tempat kita ngulik kisah-kisah unik, penuh misteri, dan kadang bikin bulu kuduk berdiri. Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa dong untuk klik like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya di channel ini. Dan seperti biasa, yuk kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, serta tulis juga asal daerah kamu dari mana, biar kita tahu seberapa luas keluarga kita di channel ini. Di salah satu sudut kota Jakarta, tepatnya di daerah pinggiran yang sudah jarang dilewati kendaraan umum, ada sebuah gang kecil yang dikenal warga dengan nama Gang Mawar. Gang ini cukup sempit, hanya muat satu motor lewat, dan di sisi kanan kirinya berdiri rumah-rumah tua berjejer rapat. Sebagian sudah mulai lapuk dimakan usia. Kehidupan di sana berjalan pelan, sederhana, dan seperti kebanyakan permukiman padat lainnya di Jakarta, hampir semua warga saling kenal dan saling sapa. Tapi, suasana mulai berubah sejak munculnya sosok ondel-ondel misterius yang mengamen sambil mendorong gerobak tua. Awalnya, kehadiran ondel-ondel ini dianggap biasa saja. Jakarta memang terkenal dengan budaya Betawi yang masih kental, termasuk ondel-ondel sebagai simbol kebanggaan warga. Banyak kelompok seniman jalanan yang memakai ondel-ondel untuk mengamen di jalan-jalan besar hingga ke perkampungan. Tapi, ada yang berbeda dari ondel-ondel yang satu ini. Ia tidak datang berpasangan seperti biasanya. Tidak ada alat musik pengiring seperti tanjidor, tidak ada pemuda yang membunyikan gendang, apalagi anak kecil yang menari di sekitarnya. Yang ada hanya satu sosok ondel-ondel tinggi menjulang, lengkap dengan hiasan kepala dan cat wajah yang sudah mulai pudar. Ia datang sendirian, tanpa suara, hanya dengan mendorong sebuah gerobak tua berkarat. Gerobak itu sendiri tampak seperti bekas gerobak sayur atau bekas pemulung, terbuat dari kayu dan besi, dengan roda yang tampak oleng sebelah. Setiap kali ondel-ondel itu lewat, bunyi, krek-krek-krek. Dari roda gerobaknya terdengar seret dan menggaruk permukaan jalan. Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri, apalagi saat sore menjelang maghrib. Warga yang melihat biasanya hanya mengintip dari balik jendela atau pagar rumah. Ada perasaan aneh saat menatap ondel-ondel itu. Seolah-olah, ia bukan hanya sekadar boneka raksasa yang dipakai manusia di dalamnya. Gerakannya kaku tapi pasti, seperti didorong oleh kekuatan yang tidak terlihat. Beberapa anak kecil yang biasa bermain di ujung gang mulai takut keluar saat sore hari. Mereka bilang ondel-ondel itu tidak pernah menyapa, tidak pernah berhenti untuk meminta uang, dan hanya lewat begitu saja, mendorong gerobak ke arah ujung gang yang gelap dan sepi. Bahkan, ada yang mengatakan ondel-ondel itu jalan sendiri, karena mereka tidak melihat kaki orang di bawahnya seperti biasanya. Mungkin karena pencahayaan yang gelap, atau mungkin memang tidak ada orang sama sekali di balik kostum itu. Salah satu anak, sebut saja namanya Rian, pernah berani mendekat sampai jarak 5 meter. Menurut ceritanya, saat itu ia merasa seperti ada angin dingin lewat begitu saja, padahal cuaca sedang panas-panasnya. Ketika ia menatap mata ondel-ondel itu, rasanya seperti ditatap balik. Padahal matanya hanya lukisan biasa. Kejadian itu membuat Rian menangis dan demam selama 2 hari. Ibunya sampai membawa dia ke puskesmas dan memanggil ustaz untuk membacakan doa-doa di rumah. Sejak itu, Rian tidak berani lagi keluar rumah saat sore hari. Warga mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang membawa ondel-ondel itu keliling? Dari mana asalnya? Dan kenapa hanya muncul saat menjelang maghrib? Beberapa orang dewasa mencoba mencari tahu dengan mengikuti dari belakang secara diam-diam. Tapi anehnya, ondel-ondel itu selalu menghilang begitu saja saat sampai di ujung gang. Tidak pernah terlihat kembali, seolah menembus dinding atau masuk ke jalan kecil yang tak terdeteksi. Yang lebih aneh lagi, ondel-ondel itu tidak pernah mengamen seperti biasanya. Tidak ada suara musik, tidak meminta uang, tidak menari, bahkan tidak bicara. Ia hanya lewat. Gerakannya pelan tapi pasti. Didorong oleh gerobak tua, dengan langkah-langkah berat yang membuat suasana gang makin mencekam. Banyak warga yang akhirnya memilih untuk menutup pintu rumah lebih cepat saat sore hari.
Bahkan, ibu-ibu yang biasanya duduk di teras sambil mengobrol pun mulai menghindari jam-jam kemunculannya. Bapak RT setempat sempat mengusulkan untuk memasang CCTV di ujung gang, tapi malamnya kabel CCTV dipotong oleh orang tak dikenal. Warga makin takut. Suatu sore, seorang penjual gorengan bernama Pak Darto mengaku melihat ondel-ondel itu berhenti sebentar di depan warungnya. Saat itu, Pak Darto baru saja mengangkat gorengannya dari wajan. Ia merasa heran karena tidak ada suara langkah kaki, tapi tiba-tiba gerobak itu sudah ada di depan warungnya. Saat ia keluar untuk menyapa dan menawarkan gorengan, ondel-ondel itu hanya diam, menghadap lurus ke arahnya. Tidak ada gerakan sedikit pun. Pak Darto merasa udara di sekitarnya berubah dingin, dan ketika ia mencoba melangkah mendekat, lampu warungnya tiba-tiba padam. Saat lampu menyala kembali, ondel-ondel dan gerobaknya sudah tidak ada. Padahal, tidak mungkin ia menghilang secepat itu karena jalanan sempit dan hanya satu arah. Cerita demi cerita terus bermunculan. Ada yang bilang ondel-ondel itu adalah arwah seniman jalanan yang dulu meninggal saat sedang mengamen. Ada juga yang percaya bahwa gerobak itu adalah tempat penjaga ondel-ondel disimpan dan hanya keluar saat waktu-waktu tertentu. Namun, tak ada satupun warga yang benar-benar berani mendekat langsung untuk membuktikan. Ketakutan sudah terlanjur menyebar. Setiap sore, warga hanya bisa berdoa agar ondel-ondel itu tidak berhenti di depan rumah mereka. Sampai suatu hari, suara roda gerobak itu tidak terdengar lagi. Setelah suara roda gerobak itu tak terdengar lagi selama beberapa hari, suasana di Gang Mawar sempat kembali tenang. Anak-anak mulai berani keluar sore hari. Ibu-ibu kembali duduk di teras sambil menyiapkan sayuran untuk makan malam, dan para bapak yang pulang kerja mulai bersantai di warung kopi pojok gang. Tapi ternyata, ketenangan itu hanya sementara. Sebab, satu persatu, warga mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di sekitar rumah mereka. Semuanya terjadi di waktu yang hampir sama. Menjelang maghrib, ketika cahaya matahari mulai oranye dan bayangan menjadi panjang. Salah satu kejadian pertama dialami oleh Burung, ibu rumah tangga yang tinggal dekat gang masuk. Suatu sore, ketika ia sedang menyapu halaman depan, tiba-tiba angin bertiup kencang sekali, padahal cuaca sedang cerah dan tak ada tanda-tanda hujan. Dari arah gang terdengar suara seperti roda gerobak, tapi samar. Burung merasa merinding. Ia menoleh ke arah suara, dan tidak melihat siapa-siapa. Tapi ketika ia melihat lantai tempat ia baru saja menyapu, ada bekas roda seperti gerobak tua melintasi halaman rumahnya, padahal jelas tidak ada orang lewat. Besoknya, giliran Pak Joni, pemilik warung sembako, yang mengalami kejadian tak masuk akal. Ia mengaku saat sedang membereskan barang di warungnya sekitar pukul 5 sore, tiba-tiba salah satu rak jatuh sendiri. Semua barang berserakan. Ketika ia menoleh ke kaca etalase, Pak Joni melihat bayangan besar seperti kepala ondel-ondel lengkap dengan bulu dan hiasannya, berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh cepat ke arah belakang, tidak ada siapa-siapa. Ia langsung menutup warung lebih awal dan pulang dengan langkah cepat, merasa seperti sedang diawasi. Cerita yang paling heboh datang dari seorang remaja bernama Fikri. Ia adalah seorang konten kreator pemula yang suka bikin video horor pendek. Saat mendengar cerita tentang ondel-ondel misterius itu, ia penasaran dan ingin membuktikan kebenarannya. Ia pasang kamera HP-nya di ujung gang sekitar jam 5:30 sore. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya motor lalu lalang, beberapa warga lewat, dan anak-anak bermain petak umpet. Tapi, tiba-tiba suasana menjadi hening. Angin berhenti, suara motor lenyap, dan semua anak-anak yang tadi bermain entah kemana. Dalam video yang terekam di HP-nya, terlihat bayangan hitam tinggi lewat perlahan dari kejauhan. Tidak terlalu jelas, tapi bentuknya seperti ondel-ondel. Fikri yang penasaran, mencoba mendekat sambil tetap merekam. Tapi yang aneh, ketika ia lihat hasil rekamannya, gambar menjadi buram dan kacau. Seperti ada gangguan. Suara rekaman dipenuhi oleh suara seret, seperti roda berkarat yang diseret pelan-pelan. Lalu di tengah rekaman, terdengar suara perempuan menyanyi dalam nada rendah dan pelan, menyanyikan lagu Betawi lama dengan lirik yang tak jelas. Fikri langsung panik dan lari pulang. Malam itu, ia demam tinggi dan tidak sadarkan diri selama 2 hari. Kejadian-kejadian ini membuat warga mulai membicarakan kemungkinan bahwa yang mereka lihat selama ini bukanlah manusia biasa yang memakai kostum ondel-ondel,
melainkan sesuatu yang lain. Seorang tokoh masyarakat, Pak Ustadz Hadi, akhirnya mengumpulkan warga untuk mengadakan pengajian di musola setiap malam Jumat. Doa-doa dipanjatkan agar gang tersebut dijauhkan dari hal-hal buruk. Beberapa warga bahkan menyarankan untuk membakar dupa atau mengundang orang pintar, tapi Pak Ustadz menolak, karena menurutnya cukup dengan doa dan zikir. Namun, meskipun pengajian sudah diadakan rutin, suara roda gerobak itu tetap terdengar dari waktu ke waktu. Tak setiap hari, tapi cukup sering untuk membuat warga tetap waspada. Yang membuat bulu kuduk makin berdiri, ada warga yang mengatakan pernah melihat gerobak itu tanpa ondel-ondel. Hanya gerobaknya saja, berjalan sendiri perlahan di sepanjang gang. Bahkan, ada yang bilang pernah melihat gerobak itu berhenti di depan rumah. Dan ketika pagi harinya dicek, di halaman rumah ada bekas jejak kaki kecil, seperti kaki anak-anak yang berputar mengelilingi gerobak. Malam-malam pun terasa lebih sunyi. Banyak warga yang mulai menutup jendela lebih cepat, dan beberapa keluarga bahkan mematikan lampu luar rumah untuk menghindari perhatian. Semua menjadi lebih hati-hati. Bahkan, suara ondel-ondel lain yang biasa lewat di kampung sebelah sudah tak pernah terdengar lagi. Seolah ondel-ondel yang satu ini menguasai suasana kampung. Warga pun makin yakin bahwa apa yang mereka alami bukan sekadar hiburan jalanan, melainkan sebuah misteri besar yang belum terpecahkan. Pak RW sempat mencoba menghubungi kelurahan dan menceritakan kejadian ini, berharap ada bantuan atau penyelidikan lebih lanjut. Tapi karena tidak ada bukti fisik yang kuat, laporan itu dianggap angin lalu. Akhirnya, warga memutuskan untuk mengandalkan kekompakan dan doa bersama. Mereka sepakat untuk saling menjaga dan tidak lagi membicarakan ondel-ondel itu sembarangan, agar tidak semakin mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, meskipun tidak dibicarakan, ondel-ondel itu tetap datang. Tetap mendorong gerobaknya pelan-pelan, di waktu yang sama, di suasana yang sama. Hanya saja, kini ia tidak lagi hanya lewat di gang utama. Beberapa warga yang tinggal di jalan-jalan kecil melaporkan bahwa mereka juga mulai melihat gerobak tua itu lewat di depan rumah mereka, seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang. Puncak dari semua kejadian aneh itu datang saat malam Jumat Kliwon, hari yang secara turun-temurun dianggap keramat oleh sebagian masyarakat. Hari itu cuaca sejak pagi sudah mendung, angin bertiup kencang seharian, dan langit tampak gelap meski waktu belum menunjukkan sore. Warga Gang Mawar sudah merasa tidak tenang sejak siang, seolah firasat mereka mengatakan akan terjadi sesuatu malam itu. Bahkan anak-anak yang biasanya masih berlarian saat azan maghrib, semua diam di rumah. Beberapa ibu tampak menyalakan dupa, sementara para bapak berkumpul di musola sambil terus membaca zikir. Tak ada yang berani keluar, dan tak ada yang ingin menjadi saksi langsung, tapi malam itu, semua mata justru terpaksa menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Tepat setelah azan Isya berkumandang, tiba-tiba listrik di seluruh wilayah padam. Awalnya warga mengira hanya mati lampu biasa. Tapi yang aneh, hanya rumah-rumah di sekitar Gang Mawar yang mati total, sementara lampu jalan di luar gang masih menyala terang. Suasana mendadak hening. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara motor, bahkan anjing yang biasanya menggonggong pun diam membisu. Lalu, suara itu datang lagi. Krek, krek, krek. Pelan seret, dan seolah-olah datang dari ujung gang yang gelap. Dari balik jendela rumah masing-masing, beberapa warga mengintip, dan mereka melihatnya lagi. Sosok itu, tinggi besar, mengenakan kostum ondel-ondel yang kini tampak lebih rusak dari sebelumnya. Hiasan kepala miring, ket wajah terkelupas, dan matanya terlihat lebih hitam dari biasa. Ia mendorong gerobaknya pelan-pelan, tapi kali ini, tidak sendiri. Di belakangnya, muncul bayangan-bayangan kecil. Banyak. Semakin lama semakin jelas terlihat seperti anak-anak kecil mengenakan baju lusuh, wajah mereka pucat, dan langkah mereka menyeret. Gerobak itu pun tampak berbeda malam itu. Ada cahaya merah samar dari dalamnya, seolah menyala dari bara api yang redup. Beberapa warga sampai menutup tirai karena tak sanggup melihat lebih lama. Pak Ustadz Hadi yang berada di musola bersama beberapa bapak lainnya, segera mengangkat Al-Quran dan membaca ayat kursi dengan suara lantang. Tapi yang terjadi berikutnya sungguh di luar dugaan. Pintu musola tiba-tiba terbuka sendiri, dan angin dingin masuk menerpa semua orang di dalam. Mikrofon musola yang sedang mati tiba-tiba hidup sendiri, dan terdengar suara serak yang memekik, "Bukan tempat kalian."
Ini tempatku, kembalikan milikku. Suara itu tak berasal dari manusia, dan membuat semua orang di dalam mushola langsung panik. Ada yang jatuh pingsan, ada yang menangis, dan sebagian besar hanya bisa memeluk Al-Quran sambil menangis dalam hati. Warga pun akhirnya sadar, ondel-ondel dan gerobak itu bukan sekadar sosok tak dikenal. Menurut cerita lama yang mulai digali dari para orang tua kampung, dulunya di area Gang Mawar memang pernah ada seniman jalanan yang mengamen bersama anak-anak yatim yang ia rawat sendiri. Mereka membawa ondel-ondel dan gerobak keliling kampung demi mencari uang makan. Namun, suatu malam, karena dianggap mengganggu warga elit di daerah seberang, mereka diusir paksa dan dianiaya. Gerobaknya dibakar, ondel-ondelnya dihancurkan, dan tak pernah terlihat lagi sampai hari ini. Konon, seniman itu bersumpah akan kembali ke tempat asalnya suatu hari nanti, saat orang-orang sudah lupa kisah mereka. Dan malam itu, sepertinya ia benar-benar kembali. Sejak kejadian itu, warga sepakat untuk membangun tugu kecil di ujung gang sebagai bentuk permintaan maaf dan penghormatan untuk mereka yang pernah diusir. Tugu itu berbentuk miniatur ondel-ondel dan gerobak kecil dari semen, lengkap dengan lilin-lilin kecil yang menyala tiap malam Jumat. Setelah tugu itu dibangun dan doa bersama dilakukan selama 7 malam berturut-turut, suara roda gerobak itu tak pernah terdengar lagi. Sosok ondel-ondel tak pernah muncul lagi di gang itu, dan anak-anak mulai berani bermain di luar rumah seperti biasa. Namun, warga tahu, meski semua tampak kembali normal, malam Jumat Kliwon tetap mereka hormati. Karena mereka sadar, apa yang mereka anggap hiburan rakyat, kadang menyimpan kisah pilu yang tak pernah diketahui. Dan gerobak tua itu, meski sudah tak terlihat lagi, kisahnya akan tetap hidup, diceritakan dari satu mulut ke mulut lain, sebagai pengingat bahwa mereka yang terusir tidak selalu diam. Nah, menurut kamu ondel-ondel ini cuma cerita rakyat atau emang benar-benar nyata? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu, biar mereka juga ikut merasakan misteri ondel-ondel pengamen yang satu ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum.